mitra TA TV dan juga Solo Truster dimanapun Anda berada. Saat ini kembali di Figure of the Day, kedatangan tamu yang istimewa. Hari ini adalah spesial beliau putra dari Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak B.J. Habibie. Ya, beliau adalah Pak Ilham Habibie yang saat ini sudah bergabung dengan kita melalui telekonferensi. Kita akan ngobrol soal tentu saja tentang pesawat terbang, karena kalau kita bicara soal Habibie pasti identik dengan pesawat terbang dan teknologi seperti itu. Oke, saya langsung aja menyapa Pak Ilham. Halo, selamat siang Pak Ilham. Ya, selamat siang Pak. Apa kabar? Baik, luar biasa. Pak Ilham, gimana kabarnya Pak Ilham? Alhamdulillah, sehat. Oke Pak Ilham, kita langsung ngobrol ini. Ini kalau kita melihat teknologi penerbangan di Indonesia, Pak, masa depan Indonesia soal pesawat ini nantinya seperti apa sih pendapat Pak Ilham? Ya, pertama kita kan sudah lama punya industri di Indonesia, yaitu sudah sekarang 44 tahun berdiri di Indonesia ya. Jadi ini bukan satu hal yang baru. Jadi kita bukan bicara sesuatu yang sama sekali kita belum ada pengalaman, belum ada SDM, belum ada fasilitas, belum ada track record, semuanya sudah ada. Ya. Jadi kalau kita mau lihat masa depan, tentu kita harus melihat ke masa lalu juga, dan harus lihat ke status yang kita lihat di industri secara umum pada saat ini. Saya kira kalau saya katakan pada saat ini, tentu kita ini sekarang sedang berada di satu krisis yang multidimensional yang juga akan dan sudah ada dampak luar biasa kepada industri dirgantara, bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya. Jadi kalau kita lihat industri dirgantara itu kan ada bagian yang membuat ada sektor dari di dalam bagian di dalam sektor industri dirgantara yang membuat produk, ada juga yang menggunakannya. Jadi yang menggunakannya ya kita kenal sebagai airlines atau charter. Kalau kita lihat dunia itu yang menjadi customer daripada dunia yang membuat bagian yang membuat produk untuk sektor dirgantara, maka boleh dikatakan sektor airline saat ini sangat amat terpuruk. Kita udah lihat beberapa airline di dunia yang terkemuka yang sudah bangkrut atau mau bangkrut, ada yang harus dinasionalisasi. Baru beberapa hari yang lalu airline sekuat Lufthansa sudah mengatakan dia harus melepas 26.000 karyawan. Ya. Garuda sudah melepas 135 pilot dan sebagainya. Jadi kelihatan bahwasannya memang dunia airline saat ini dalam masalah besar sekali. Begitupun saya kira, biarpun itu tidak langsung terkait karena airline kan tidak membeli pesawat tiap hari gitu ya. Jadi pesanan itu biasanya diajukan untuk beberapa, bisa sampai dengan lebih 10 tahun ke depan ya. Jadi airline itu perusahaan yang membuat pesawat itu tidak langsung kena getahnya seperti airlines. Ya, tapi tentu mereka juga was-was karena dia tahu kalau customer kita yang utama tidak mempunyai masa depan yang cerah, ya kita pasti kena imbasnya. Nah itu saya kira yang sudah dan akan dirasakan untuk seluruh dunia industri dirgantara, termasuk yang ada di Indonesia. Ya. Nah tentu ini baru sebagian daripada gambarannya. Gambaran lainnya itu adalah bagaimana dengan pesawat terbang atau helikopter yang lebih ke ranah militer. Kalau militer ya itu agak beda, karena militer itu siklusnya beda dengan sipil. Kalau sipil itu lebih ke supply dan demand, kalau militer itu lebih terkait dengan ancaman-ancaman yang dilihat atau sudah ada atau yang sebagai persiapan negara secara dengan anggaran pemerintah. Nah kalau anggaran pemerintah saat ini dimanapun kita berada sangat tertekan dengan adanya perlu uang yang harus banyak dikasih kepada banyak pihak di dalam ekonominya yang kita kenal sebagai stimulus.
kita pinjam, defisitnya hanya boleh 3% daripada anggaran, sekarang sudah meluas menjadi 5% untuk kali ini. Jadi ini satu pengecualian. Saya bisa bayangkan bahwasannya, tapi mohon maaf saya tidak tahu rincinya, saya bisa membayangkan bahwasannya anggaran untuk pertahanan dimanapun saja, apa di Indonesia atau di lain tempat, itu akan sangat-sangat dikecilkan, sehingga ya memang situasi kondisi ke depan untuk industri penerbangan itu sangat-sangat sulit. Ya. Saya kira itu secara umum begitulah gambarannya. Memang ada beberapa boleh dikatakan produk yang menjanjikan. Ya misalnya yang kita tahu semuanya itu drones. Ya. Drones itu memang boleh dikatakan bagian daripada bagian daripada industri juga, biarpun memang sangat berbeda. Karena drones itu sebenarnya kecil, dan juga untuk membuat drone itu tidak perlu industri mendalam seperti industri pesawat terbang. Drone itu tentu tidak bisa menggantikan saat ini, dan mungkin masih perlu waktu lama sampai dia benar-benar bisa menggantikan peranan pesawat untuk membawa orang atau barang jauh ribuan kilometer. Itu tidak bisa dengan drone, ya. Ya. Dan drone saat ini juga terbangnya juga sangat terbatas, tidak diperbolehkan di atas sekian ketinggian di atas permukaan laut atau atas permukaan bumi, juga nggak boleh terbang di atas tempat yang dihuni oleh orang, dan sebagainya seterusnya. Jadi itu memang beda, tapi bisa juga dikatakan sebagian daripada masa depan, biarpun tidak bisa dikatakan menggantikan peranan pesawat terbang atau helikopter, tapi itu adalah bagian yang berbeda. Ada juga bagian industri dirgantara. Kalau kita katakan dirgantara, itu juga ada satelit tentunya. Satelit itu juga diperlukan. Misalnya juga untuk makin lama, makin banyak satelit diperlukan untuk menyediakan signal internet yang kuat dimanapun saja. Jadi bukan saja di area-area yang ada BTS, tapi juga di area lainnya, bisa di atas laut, atau di tengah hutan, atau juga ada daerah terpencil yang infrastruktur TIK, teknologi informasi dan komunikasi, sama sekali belum ada. Jadi kita lihatnya gambaran daripada dunia atau industri dirgantara sangat-sangat berbeda-beda, tergantung kita bicara dengan mengenai produk apa. Ya. Ya itu umum dulu ya. Kalau ke Indonesia ya kita di sini memang ada airline seperti Garuda, seperti Lion. Mereka kalau Garuda karena dia TBK kelihatannya memang punya masalah besar. Kalau Lion saya tidak tahu karena dia tidak TBK, jadi kita tidak tahu isi perut daripada perusahaan lain itu. Kemudian yang lain-lain ya kecil, relatif kecil, dua perusahaan itu menguasai 90% lebih daripada pasar di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat produsen di Indonesia cuma ada satu yang besar, itu PDDI. PDDI memang ada beberapa news yang kurang menyenangkan, seperti hal terkait dengan KPK, tapi itu kan satu hal yang terjadi di masa lampau. Ada juga hal terkait dengan misalnya PDDI, dia membuat drone, ya, drone-nya yang dikenal sebagai Malaysia. Itu dia pun desainnya dilakukan oleh BPPT, tapi akan dibuat di IPTN. Karena PDDI dari itu tentu masih ada pesawat terbang N219 yang juga sudah didesain dan sudah uji tes. Minggu lalu saya ikut serta dalam satu webinar yang diselenggarakan oleh IABI. IABI adalah Ikatan Alumni Beasiswa Habibie. Mereka membuat satu webinar khusus untuk mengkaji masa depan industri dirgantara, dan di situ bicara selain daripada saya juga bicara Pak dirutnya PDDI, dan dia katakan waktu itu bahwasanya N219 itu insya Allah akan selesai di bulan tahun ini insya Allah. Nah kalau mungkin lebih rinci lagi sekarang ke R80. Kalau R80 ini adalah proyek yang dicetuskan oleh bapak saya almarhum. Beliau 5-6 tahun yang lampau beliau 4-5 tahun yang lampau mulai mendirikan satu perusahaan bernama PT Regio Aviasi Industri, di mana RAI ini adalah protagonis untuk mengembangkan R80 ini, yang
kalau orang mau tahu itu R80 apa, itu kurang lebih anaknya, atau bukan anak, keterusan daripada atau interpretasi dari N250, proyek PTDI pada tahun 90-an yang sudah lumayan maju. Ada 2 prototipe yang terbang pada tahun 95 ke atas, tapi itu tidak diteruskan karena masalah krisis moneter yang kita alami di Indonesia pada tahun 98-99, yang dimana negara kita harus menandatangani satu LOI dengan IMF, di mana kita berjanji untuk menyetop semua proyek yang bersifat perlu adanya dukungan uang dari pemerintah langsung, di antaranya juga N250. Jadi terpaksa N250 biarpun sudah sangat maju waktu itu, sudah terbang, sudah ada 2 prototipe, tapi tidak bisa diteruskan. Nah, kalau pada tahun 2000-an Bapak berharap untuk N250 bisa dilanjutkan setelah stabilitas setelah kembali ke negara kita ini 2004 ke atas, tapi karena itu tidak kunjung tiba sampai dengan tahun 2015, jadi 10 tahun diberi Bapak itu sabar menanti. Jadi Bapak ambil inisiatif, daripada tidak ada yang mulai, ya biar Bapak aja yang mulai. Jadi Bapak mendirikan perusahaan RAI itu dengan uang Bapak sendiri dan juga uang dari perusahaan kami. Jadi ini benar-benar swasta, tidak satu peser pun kita oleh dari pemerintah. Ada sumbangan dari masyarakat, ada sumbangan juga dari Islamic Development Bank, dan ada juga co-investor dari orang Indonesia semuanya. Tidak perlu saya sebut di sini, tapi ada beberapa, dan kita bersama-sama ya bisa memajukan status pengembangan R80 ya seperti saat ini ya. Kita udah boleh dikatakan selesai dengan desain awal. Yang kita belum mulai adalah pembuatan prototipe dan desain terkait dan itu, karena untuk itu perlu uang yang jauh lebih banyak daripada yang kita sudah keluarkan, yang juga sudah jutaan dolar, tapi itu mungkin banyak sekali, jadi kita tidak kuat untuk itu. Dalam hal ini kita sedang menggalang kerjasama dengan investor strategis. Maksudnya apa? Strategis investor itu adalah investor yang bukan saja membawa uang, tapi dia juga ada kemampuan. Jadi dia itu adalah perusahaan pembuat pesawat terbang lainnya, ya semuanya juga dari luar negeri, karena di Indonesia juga tidak ada yang lain selain daripada PDDI. Dan PDDI itu jelas dia tidak bisa, dia tidak ada uang, dan negara kita juga tidak ada uang untuk mendanai ini saat ini. Oleh karena itu ya kita terpaksa mencari di luar. Jadi maaf ini agak panjang lebar, tapi barangkali dengan ini bermanfaat ya, karena gambarannya kan luas sekali dari luar bagaimana, kemudian di Indonesia bagaimana, terus PT RAI sendiri bagaimana gitu ya. Tadi kan Mas telah menanyakan soal titipan Bapak, tidak ada titipan khusus harus ini harus itu. Ya jelas kita harus tetap memperjuangkan agar supaya R80 ini terwujud. Kalau dimaksudkan itu dengan titipannya itu, tapi tidak ada selebihnya itu. Jadi itu mungkin salah satu keinginan Bapak yang saya tidak terwujud dalam hidup, itu adalah melihat Indonesia mempunyai pesawat terbang seperti kelasnya N250 atau N80. Itu tidak terwujud, biarpun sudah ada yang terbang, tapi tidak sampai sertifikasi, tidak sampai menjadi komersial, tidak sampai produksi serial. Tapi kalau dikatakan tidak pernah, itu juga tidak benar, karena CN235 yang kita lihat terbang pada akhir tahun 80-an itu juga desainnya Bapak. Namun itu memang kerjasama dengan Spanyol, jadi tidak murni Indonesia, tapi 50% Spanyol, 50% Indonesia, di mana dari Indonesia tentu desainnya yang membuat itu diantaranya juga Bapak. Gitu ya. Jadi pernah ada pesawat Indonesia, tapi ya kerjasama dengan pihak lain, gitu ya. Dan kita di sini bukan buat lisensi, membuat di bawah lisensi, kita adalah desainer juga seperti Spanyol. Spanyol sama dengan kita pada saat itu, jadi bukan kita di bawah mereka sama sekali, tidak. Cuman kita tidak memiliki semuanya sendiri gitu. Kita harus share dengan yang lain. Ya. Kurang lebih begitu, Mas? Iya. Pak Ilham sedikit cerita tentang R80, Pak. Ya. Kalau R80 dibandingkan dengan yang sebelumnya ada N250 ya, itu apa yang menjadi teknologi, lompatan teknologinya seperti apa, Pak? Ya, kalau kita lihat ya pesawat-pesawatnya katakanlah Boeing ya, pernah terbang Boeing 737 kan? Itu ya. Kalau kita lihat Boeing 737 pada tahun 60-an sampai dengan tahun 2020 ke atas, itu kan 60 tahun. Bentuknya kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya, begitu, sayapnya di tengah, ada 2 engine dan sebagainya. Jadi
kalau ada kemajuan itu lebih ke detail daripada teknologinya. Seperti apa? Engine-nya berbeda, cockpit-nya berbeda, sistem pengendalian pesawatnya dulu pakai mekanis atau hidraulis, sekarang pakai elektronik, pakai listrik. Kemudian ada kalau khusus elektroniknya, kalau kita membayangkan jadi dalam pesawat juga ada elektronik. Tahun 95 dan tahun 2020 kita udah berapa kali ganti handphone nih. Jadi elektronnya udah lompatannya bukan sekali, berkali-kali. Jadi banyak sekali ya yang berubah. Itu hanya dari segi teknologi. Kalau kita lihat dari segi desain, dulu N250 itu didesain untuk 50 penumpang. Memang ada stretch ke 64, tapi dasarnya itu 50. Maka itu namanya juga N250. 2 engine, 50 penumpang. Kalau R80, penumpangnya berapa? Menurut Bapak? Nah, 80 dong, namanya 80. Lebih banyak lah gitu ya. Ya. Jadi lebih besar, menyesuaikan kepada kebutuhan pasar. Jadi dalam hal ini ya memang terjadi satu perubahan desain juga karena pasarnya telah berubah. Dulu diperlukan pesawat terbang yang lebih kecil, sekarang penumpangnya lebih banyak karena daya beli masyarakat juga meningkat. Oleh karena itu kita membuat versi dasarnya itu menjadi 80 penumpang. 80. Yang kemungkinan bisa kita membuat lebih besar lagi, misalnya sampai ke 100 mungkin secara maksimal, atau lebih kecil sedikit menjadi menciut lagi ke 50. Jadi ada perbedaan dari desain, ada juga perbedaan dari segi teknologi. Kurang lebih seperti itu, Mas. Ya, Pak, kalau kita bicara antara tadi pesan dari ayah Pak Ilham atau Eyang Habibie ini, tidak ada pesan khusus, tapi beliau punya tekad ini pesawat harus jadi. Ya, ini semangat Bapak sendiri untuk mewujudkan ini seperti apa, Pak? Dan punya ada target nggak tahun berapa ini akan mengudara, Pak? Ya jelas ada target, tapi targetnya kan ditunda terus. Jadi targetnya tertunda karena kita masih belum bisa menuntaskan dari segi pembiayaan. Kalau biayanya dan partner-partner kita semuanya sudah tuntas, maka kita bisa mulai, dan disitulah kita mulai lagi secara full gitu ya. Kita sekarang bukan berhenti, jadi masih ada yang kerja, tapi memang minimal saja karena kita kan harus hati-hati juga dalam keadaan seperti ini, tidak bisa full, jadi kita harus hati-hati. Tapi masih jalan, bukannya kita berhenti total, ya tidak seperti itu. Okay. Jadi keadaannya sangat tidak menentu. Jadi siapa yang mau all out saat ini, di mana keadaan ekonominya belum tahu kapan ini recover, itu kan saya kira sangat wajar. Betul. Ya. Lalu Pak, kalau R80 ini dulu sempat masyarakat memberikan dukungan, melakukan donasi seperti itu. Iya. Ada semangat dari masyarakat ini untuk ayo sama-sama mewujudkan R80 ini sebagai salah satu karya anak bangsa gitu. Jadi harapan jenengan Pak, harapan Pak Ilham sendiri ke depan untuk masyarakat juga, terutama untuk para pemuda di Indonesia ini seperti apa, Pak? Kalau dulu statusnya beberapa tahun yang lalu, kita kan menggunakan website untuk crowd donation ya. Dan di website itu kita waktu itu statusnya yang kedua banyak dalam sejarah mereka ya. Jadi memang semangat masyarakat itu luar biasa dan mereka mau mendukung sehingga dia merasakan dia menjadi bagian daripada proyek R80. Nah, untuk menyelesaikan masalah pembiayaan tentu itu sama sekali tidak bisa dengan cara seperti itu. Jadi itu menurut saya kita sangat berterima kasih atas dukungan yang ada dan itu membantu. Namun untuk menyelesaikan benar-benar mewujudkan ini perlu adanya strategic investor itu. Yang kita kumpulkan di situ memang miliaran rupiah, tapi yang diperlukan untuk saat ini miliaran dolar. Jadi ya beda sekali ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Namun ya membantu dan menunjukkan adanya semangat daripada masyarakat yang mau menjadi bagian ini, dan itu penting juga saya kira dilihat oleh pemerintah dan mereka tahu bahwasanya proyek ini mendapatkan dukungan daripada masyarakat, dan ini petanda buat pemerintah bahwasanya ini memang satu hal yang perlu diperhatikan. Oke, Pak Ilham Habibie, terima kasih untuk ngobrol kita yang sebenarnya cukup singkat. Dengan senang hati. Namun semangat kita bersama, Pak. Artinya saya sebagai masyarakat Indonesia juga ya, bagian dari masyarakat juga sangat bangga sekali dengan apa yang sudah dilakukan mulai dari Pak B.J. Habibie hingga dari ke Pak Ilham juga. Ini bagaimana memperjuangkan sebuah karya anak bangsa yang nggak main-main. Ini pesawat yang nilainya sudah miliaran dolar, Pak ya, nggak lagi rupiah ini. Ya 1,7 lah kurang lebih ya.
Ya. Tidak kecil. Baik Pak Ilham, terima kasih Ya. untuk kebersamaannya. Mungkin Pak Ilham akan menyapa warga Solo. Pak Ilham, monggo silahkan Pak. Oh, ini dari Solo, dari Iya. Solo. Kita dari Solo Pak. Oke. Baik, ya saya kira pertama ya salam dan selamat pagi kepada seluruh warga di Solo, dan saya senang datang ke Solo. Saya sudah berkali-kali ke situ, pernah beberapa tahun yang lampau diadakan Habibie Festival di Solo, saya lupa itu yang dulu gula pabrik dekat Colomadu ya? airport, itu apa namanya? Colomadu ya. Saya pernah mengenai itu. Saya lihat bahwanya semangat masyarakat di Solo itu sangat besar terhadap teknologi. Mereka ingin mengerti, ingin coba-coba, penasaran. Ada banyak inovasi-inovasi dari komunitas lokal yang juga menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah, memuaskan kebutuhan, dan juga merencanakan masa depan. Itu banyak. Jadi masyarakat Solo itu menurut saya punya perhatian yang tidak kecil terhadap bagaimana teknologi bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup dan juga untuk untuk membentuk masa depan. Itu penting sekali. Khusus di Solo juga kehadiran Dirgantara di sini kuat. Ada SMA Pradita Dirgantara. Ya, itu kan yayasan dari AU ya yang mendirikan itu di Solo. Dan beberapa saat yang lalu, kalau nggak salah minggu lalu, saya juga menjadi keynote speaker di acara di Pradita Dirgantara itu. Jadi sangat semangat kita bicara mengenai masa depan Dirgantara, sehingga saya lihat ya pertama teknologi di Solo itu, jadi Solo bukan saja kota yang kuat dengan batiknya atau dengan nasi liwetnya, biarpun itu penting, itu budaya daripada Solo, tapi juga ada perhatian khusus kepada hal-hal ini Mas yang baru kayak teknologi pada umumnya, atau juga khusus Dirgantara. Jadi saya lihat itu Solo adalah satu kota yang punya akar yang sangat kuat di budaya, tapi juga melihat bagaimana masa depan itu bisa digapai dengan baik menggunakan teknologi. Jadi saya sangat mendukung sikap seperti itu. Saya kira Solo itu adalah contoh yang baik bagaimana kita bisa maju ke depan menggunakan teknologi terkini tanpa kita kehilangan identitas budaya kita. Seni budaya dia bisa menemukan adanya antamuka yang baik dengan sains dan teknologi, itu akan membantu dalam hal berinovasi. Bagaimana caranya? Nah, ini adalah hal-hal yang masih harus kita uraikan bersama, memang tidak mudah. Tapi saya lihat itu dari pengalaman saya itu adalah potensi yang kurang digarap di Indonesia, karena kita punya satu seni budaya yang sangat kuat, sangat dalam, dan sangat luas. Dan itu jika itu bisa ada macam komunikasi lintas sektor gitu ya, dari seni budaya ke sains dan teknologi, itu bisa membuat inovasi yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan dan untuk menggapai masa depan yang lebih cerah demi memaksimalkan kualitas hidup, itu bisa lebih baik lagi. Dan saya kira Solo itu salah satu kota yang bisa memberi contoh bagaimana itu. Maaf, ini jawabannya agak luas gitu ya. Gak apa-apa Pak Ilham. Tapi mungkin saya kira Solo, khusus Solo gitu ya. Ya, Pak Ilham, terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Dan ini menjadi kebanggaan dari warga Solo maupun kami sebagai media di Solo, Pak Ilham. Dan semoga apa yang menjadi pembicaraan kita hari ini akan bermanfaat, dan sama-sama gitu kita mendukung dalam doa ini Pak, supaya R80 segera terus melangkah cepat dan akhirnya bisa terbang. Pak Ilham, terima kasih atas dukungannya Pak. Ya, sama-sama Pak Ilham. Ini terima kasih sekali kan. Amin. Amin. Ya, dan mitra TA TV dan juga Solo Truster dimanapun Anda berada, sekian tadi pembicaraan kita dengan Pak Ilham, dan mari kita sama-sama mendukung teknologi Dirgantara di Indonesia ini supaya nanti R80 yang menjadi kebanggaan kita bersama akan segera mengudara. Terima kasih Pak Ilham. Selamat siang. Baik. Terima kasih. Selamat siang ya. Mari, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.